Inilah sepenggal kisah Phu Quoc yang menjadi neraka dunia untuk para tahanan berhaluan komunis di Vietnam. Kita terbiasa mendengarkan bahwa orang-orang komunis itu kejam, komunis itu ngebantai, komunis sadis. Tapi tahukah kalian bahwa ada salah satu penjara yang bisa dibilang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan, justru untuk memenjarakan para pendukung komunis? Well, sebenarnya yang lebih kejam itu kita, ataukah orang-orang komunis? Bukan bermaksud menyinggung orang-orang komunis yang dibantai pada tragedi 65 loh. Penjara yang bisa dibilang terkejam itu adalah rutan Phu Quoc di Vietnam. Maaf bagi yang salah kamar. Inilah sepenggal kisah Phu Quoc yang menjadi neraka dunia untuk para tahanan berhaluan komunis di Vietnam. Awalnya, penjara Phu Quoc adalah penjara yang dibangun oleh Prancis di Vietnam pada 1949. Lalu, pada tahun 1967, pemerintahan Saigon membangun kembali penjara ini dengan luas 400 hektar. Yang kemudian, tempat ini menjadi penjara perang untuk menahan para tentara komunis dan juga pendukung komunis. Flashback ke sejarah sebentar. Antara 1957 sampai 1975 terjadi perang di Vietnam. Perang ini merupakan bagian dari perang dingin antara dua kubu ideologi besar, yakni komunis dan Pakta Pertahanan Asia Tenggara. Dua kubu yang saling berperang adalah Republik Vietnam atau Vietnam Selatan dan Republik Demokratik Vietnam atau Vietnam Utara. Blok Barat, diantaranya Amerika Serikat dan sekutunya di Asia Tenggara, mendukung Vietnam Selatan, sedangkan Vietnam Utara bersama Uni Soviet, Tiongkok, Korea Utara, Mongolia, dan Kuba yang berideologi komunis. Hingga akhirnya, perang berakhir pada 1976 dengan bersatunya Vietnam dan Vietnam secara utuh berideologi komunis hingga sekarang. Bisa dipahami kan? Jadi, waktu itu ada perang antara Vietnam Utara yang komunis dengan Vietnam Selatan yang pro Barat, hingga perang dimenangkan Vietnam Utara dan bersatulah Vietnam dalam ideologi komunis. Kembali ke Phu Quoc. Penjara Phu Quoc juga disebut Coconut Tree Prison. Kalau dengerin ini kesannya kayak tempat yang santai untuk berjemur dan menikmati pantai. Walau kenyataannya ini penjara begitu mengerikan. Sama halnya Nusa Kambangan, penjara ini memang berada di sebuah pulau bernama Phu Quoc. Mengutip suara.com, disebutkan penjara ini menampung sekitar 32.000 tahanan. Sejarah mencatat sekitar 40.000 tahanan tewas akibat penyiksaan yang teramat mengerikan di penjara Phu Quoc. Begini ceritanya, mulai dari para tahanan digiring masuk. Di hari pertama mereka langsung diospek dengan berbagai pukulan hingga menciutkan mental mereka. Di hari berikutnya, para tahanan itu dijemur di bawah sinar matahari sambil berdiri di atas kerangka timah panas sampai kulit melepuh lalu pingsan. Siksaannya tak sampai di situ, mereka juga dibuat buta dengan cahaya bohlam yang didekatkan dengan mata mereka. Bohlam itu dibuat nyala padam sampai mata para tahanan buta, atau diletakkan dalam kontainer lalu dari luar dipukulin oleh para petugas sampai telinga tahanan tuli. Kontainer kan yang terbuat dari plat besi itu, betapa nyaringnya dipukulin. Dimasukkan dalam karung, digoreng hidup-hidup hingga dikurung dalam kandang berduri kawat, yang mana tinggi kandang tersebut hanya cukup buat orang dewasa dalam keadaan duduk dan menunduk. Jadi tingginya tidak sampai buat orang duduk tegap. Kandang macan sebutannya. Kira-kira bisa membayangkan betapa ngerinya. Cerita ini belum selesai. Para tahanan yang malang itu ada yang tenggorokannya sampai dimasuki kayu. Ada pula yang dikubur hidup-hidup hingga mati. Gila. Semakin berupaya para tahanan itu mencoba kabur,
siksaannya semakin berat dan berujung kematian. Tak sedikit pula yang ditembak kepalanya karena berupaya kabur. Bagaimana para tahanan ini bisa kabur, sedangkan penjagaannya begitu ketat? 2 tahanan dijaga satu aparat. Lebih dari 4.000 aparat tersebar, termasuk di sudut-sudut pantai dan tower-tower pengintai. Seharian penuh mereka diteror dengan 4 batalion polisi militer berjaga ketat di sekitar penjara. Sudah disampaikan tadi, jumlah angka kematian dalam penjara ini mencapai 40.000 orang. Mereka mati karena terinfeksi, kelaparan, dehidrasi parah. Jadi para tahanan itu sudah disiksa, jarang dikasih makan dan minum. Buru-buru diobati, pastinya tidak, hingga mereka terinfeksi karena luka bekas siksaan dan mati mengenaskan. Tuhan. Setelah pemerintahan Saigon dijatuhkan, lalu penjara ini ditutup dan sisa para tahanan yang bertahan hidup dibebaskan. Di tahun 1993, bekas penjara ini dijadikan museum, yaitu Museum Penjara Phu Quoc. Dari museum inilah kita bisa tahu penyiksaan biadab dari penjara Phu Quoc. Di dalamnya terdapat patung-patung peraga napi dan sipir yang sedang melaksanakan siksaan. Meski hanya patung, tetap saja sangat seram. Banyak pula saksi mata yang menceritakan kekejaman penjara ini. Di antaranya para tahanan sendiri yang berhasil kabur dan yang dibebaskan. Dari cerita siksaan-siksaan yang sudah aku sampaikan tadi, masih banyak kekejaman lainnya. Meskipun mereka ada yang berhasil kabur ataupun dibebaskan setelah Vietnam Selatan kalah, mantan tahanan-tahanan itu tetap harus menderita cacat seumur hidup. Di museum tersebut tak hanya patung-patung, tapi juga banyak foto-foto menyeramkan yang menjadi bukti kesadisan kelompok pro-imperialisme itu. Nih beberapa foto-foto yang bisa kita tunjukkan. Masih banyak lagi foto-foto yang lebih ngeri yang tak mungkin kita tunjukkan di sini. Seperti tangan tahanan sampai bengkok, tenggorokan dimasuki kayu, digoreng hidup-hidup dan lain-lain. Di balik pulau Phu Quoc dengan pantai indahnya, desir ombak dan pohon kelapanya, ternyata ada sejarah pemandangan yang mengerikan di sana, hingga mendapat julukan neraka dunia. Koreksi jika ada yang salah, kita diskusi di kolom komentar. Saya Usul Pujiono, salam humanisme, dan sampai jumpa.